Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu Hardianti. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang kisah Bilal bin Rabah. Seperti apa kisahnya? Pertama-tama sumber ini Ayu dapatkan dari internet dan dari beberapa sumber. Jadi mohon maaf jika nanti ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tempat, dan lain sebagainya. Lalu terima kasih yang sudah menonton, subscribe, like, komen, dan bahkan membagikan postingan ini. Selamat menyaksikan ceritanya sampai habis. Bilal bin Rabah al-Habasyi adalah mantan budak Umayyah bin Khalaf yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah mengalami penyiksaan oleh mantan tuannya yang berasal dari Bani Jumah itu. Setelah masuk Islam, ia digelari berbagai julukan kehormatan seperti As-Sadiqu al-Iman, yaitu orang jujur dengan keimanannya. Al-Bazil nafsahu dunadinihi, yaitu orang yang menebus agama dengan jiwanya. Dan Mu'adzinu Rasulillah, yaitu muazzinnya Rasulullah. Sementara kunyah atau nama panggilannya adalah Abu Abdillah. Ia terkenal karena keteguhannya dalam mempertahankan iman atas penyiksaan luar biasa yang menimpanya, serta perkataan ahadun ahad yang menjadi jawabannya atas pertanyaan yang memintanya untuk keluar dari Islam. Bilal lahir di daerah As-Sahah sekitar 43 tahun sebelum hijrah, sehingga diperkirakan ia masuk Islam pada umur 30 tahun. Ayahnya bernama Rabah yang merupakan seorang budak, sedangkan ibunya yang bernama Hamamah juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah dan mengabdi kepada keluarga Bani Jumah. Karena kondisi dan perawakan ibunya tersebut, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam keturunan Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdu Ad-Dar, lebih tepatnya keluarga Bani Jumah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Ketika Mekah dihebohkan dengan kemunculan seseorang yang menjadi rasul yang menyerukan kalimat tauhid, Bilal adalah kelompok orang yang pertama memeluk Islam, walau statusnya masih menjadi seorang budak. Saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Miqdad bin Aswad. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf atau tuannya bersama para algojo. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, tetapi Bilal hanya berkata, "Ahad, ahad," atau Allah Maha Esa. Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji dan mengagungkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab,
lidahku tidak bisa mengatakannya. Pada akhirnya Sayyidina Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, sehingga status Bilal bukan lagi seorang budak, melainkan sudah menjadi manusia merdeka. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah pernah mendengar suara terompa Bilal di surga. Terompa itu adalah sendal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dan Imam Muslim dalam kitabnya. Ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah, maka orang pertama kali disuruh oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Ia dipilih karena suaranya sangat merdu dan lantang. Ia dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Ia merupakan satu di antara 3 muazin di masa Rasulullah bersama dengan sahabat Abu Mahdzurah al-Jumahi dan Abdullah bin Ummi Maktum. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal diangkat menjadi penyeru azan untuk umat Islam untuk yang pertama kalinya. Pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Kedua, Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang tinggi saat mengumandangkan azan 5 kali dalam sehari semalam. Yang keempat, Bilal memiliki keberanian untuk mengumandangkan azan pada masa-masa awal dakwah Islam. Bilal tercatat mengikuti semua peperangan bersama dengan Rasulullah dari mulai perang Badar dan semua peperangan setelahnya. Ketika Rasulullah wafat dan jenazah insan paling mulia itu dikafankan, Bilal segera berdiri untuk mengumandangkan azan. Begitu sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Dimulai sejak itu, sahabat Bilal memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Suatu ketika, Khalifah Abu Bakar meminta Bilal untuk menjadi seorang muazin kembali. Dengan hati sedih dan pilu, Bilal berkata, "Biarkan aku menjadi muazin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Sahabat Abu Bakar terus mendesaknya. Dan kemudian Bilal pun bertanya, "Dahulu, ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu, apa karena Allah?" Abu Bakar hanya bisa terdiam. "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Setelah wafatnya Nabi, Bilal merasakan kesedihan yang terus menghampiri hatinya. Tampaknya kesedihan itu mendorongnya untuk meninggalkan Madinah. Beliau ikut bersama pasukan Fath Islami menuju Syam. Bilal kemudian tinggal di Homs, Syria. Setelah lama meninggalkan Madinah, kemudian sampai pada suatu malam, Nabi Muhammad hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya. "Ya Bilal, wa ma hadzal jafa?" "Hai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku?"
Kenapa sampai begini? Mendengar teguran dari Nabi Muhammad membuat Bilal langsung terbangun dari tidurnya. Sesegera mungkin ia mempersiapkan untuk bergegas menuju Madinah. Tujuannya adalah untuk ziarah kepada Nabi Muhammad. Sesampainya di Madinah, Bilal berseduh sedang melepaskan kerinduannya pada Nabi Muhammad. Pada saat itu, terdapat dua pemuda mendekatinya. Kedua pemuda tersebut merupakan cucu dari baginda Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husain. Dengan mata sembab dan dibarengi oleh tangisan haru, Bilal yang beranjak tua ini memeluk kedua cucu Nabi Muhammad itu. Kemudian salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar bin Khattab yang juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, ikut memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, walaupun hanya satu kali. Bilal kemudian memenuhi permintaan itu. Pada saat waktu sholat tiba, dia naik ke tempat yang dulu biasa digunakan untuk mengumandangkan azan pada masa Nabi Muhammad. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan, telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu alla ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu. Dan saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sontak membuat Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis. Teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri tak sanggup untuk meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa saat masih ada Nabi Muhammad. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Muhammad. Azan itu merupakan azan yang tak bisa dirampungkan Bilal, dan juga merupakan azan pertama sekaligus azan terakhir Bilal. Semenjak baginda Nabi Muhammad wafat, dia tidak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, sebab kesedihan yang dalam akan segera mencabik-cabik hatinya. Mengenang seseorang yang karenanya seorang Bilal terangkat derajatnya begitu tinggi. Subhanallah. Namun ada sebuah cerita yang menyebutkan suatu saat Umar bin Khattab melintasi wilayah Suriah. Di kota itu sang khalifah kembali bertemu dengan Bilal bin Rabah. Ia bersyukur menjumpai sosok yang lama meninggalkan Madinah itu dalam keadaan sehat. Satu permintaan dari Khalifah Umar, yakni agar Bilal mengumandangkan azan. Ia sungguh-sungguh merindukan suara azan, sebagaimana di zaman Rasulullah hidup. Tidak kuasa, Umar bin Khattab menangis lantaran mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad begitu mendengarkan lantunan azan dari lisan Bilal. Sebagian sumber-sumber sejarah menuliskan bahwa ia meninggal pada tahun 20 Hijriah atau 641 setelah hijrah di Damaskus. Namun di sumber-sumber rujukan lainnya ditulis pada tahun-tahun 17, 18, dan 21 setelah hijrah. Dan di sebagian rujukan sejarah dijelaskan secara terang bahwa ia meninggal karena wabah penyakit yang tersebar kala itu. Berdasarkan pendapat masyhur, ia dikuburkan di pemakaman Bab al-Saghir, Damaskus. Sebagian mencatat
ia dikuburkan di pintu Kaisan Daya dan pintu Arba'in Halab. Namun Mazi memberikan kemungkinan bahwa seseorang yang dikuburkan di Halab adalah Khalid, saudara Bilal. Selesai sudah cerita kita hari ini. Cerita ini benar-benar menguras emosi dan air mata. Jika kalian menangis mendengar cerita ini, maka semoga insya Allah kita bersama-sama bisa berjumpa dengan muadzin tersebut, yaitu Bilal bin Rabah, dan juga bisa bersama dengan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah salawat dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jangan lupa setiap hari untuk bersalawat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.